Kalau Prof Andika kolega ya? Dia asisten saya sekian 15 tahun ini. Terakhir kapan? Apa? Sekarang Terakhir masih sebagai ya. asisten kapan? Jadi mata kuliah linguistik forensik di S1, saya dosen utamanya dan Andika membantu saya. Betul. Juga, tapi ya. gelar profesornya betul ya? Enggak, itu palsu. Hah? Iya, palsu. Waduh, periksa. Jadi Bentar, Anda yang bertanya ya. tenang dulu, tenang. Sekarang coba Anda kontak ke Dewan Guru Besar. Ini mohon Ikip maaf Bandung. karena kami sipil. Pernyataan Kenapa tidak dilaporkan oleh dari ini kan dari UPI? pernyataan nanti kita tolong. Dari UPI. Tolong kalau tidak Dia bisa ada tenang saya suruh tugas keluar dari nanti. universitas juga waktu itu Ya, saya kemarin. baru tahu bahwa dia kesana kemari pakai gelar profesor ya. Saya pastikan bahwa dia bukan guru besar, Dia bukan dosen linguistik, bukan profesor. bukan Makanya dosen linguistik. saya usulkan ke majelis hakim karena ditanya ya, saya tidak membuka aib dia. Anda bertanya Kami kepada perlu saya juga harus ini. jawab dengan jujur. Makanya saya usulkan kepada supaya kesaksiannya dicabut, ya dibatalkan demi hukum, karena dia sudah memasukkan. mohon maaf. Saya bisa tunjukkan yang asli kalau mengatakan palsu. Apakah ada sebentar yang saya tanya ijazah Prof Andika, apakah Tunjukkan. saudara ada ijazahnya Prof Andika? Tidak ada ijazahnya. Yang namanya profesor tidak ada ijazah. Kak, Asok. Iya, yang ditanya profesor. Oh Asok, mungkin saya yang salah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum Prof Aceh. Biar saya agak rendah biar suasananya agak rendah juga. Terima kasih tadi uraian dari Prof Aceh. Saya tertarik dengan penafsiran tadi ya soal kata keonaran. Prof Aceh mengartikan keonaran itu dengan kerusuhan. Enggak. Bukan. Apa kalau gitu saya pengen tanya, keonaran itu apa? Tindakan yang menimbulkan gangguan ketertiban umum. Saya kalau baca di KBBI, keonaran bisa diartikan sebagai kegemparan, Bisa. kerusuhan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa arti kegemparan dalam linguistik? Itu Dari segi itu linguistik, berkaitan apa dengan itu? medan makna ya. Apa Jadi dari itu keonaran kegemparan? itu bisa naik, medan maknanya bisa turun. Kalau turun tuh ribut, keributan. Ya. Kalau dari keonaran agak naik kualitasnya jadi kerusuhan, tapi tidak berbanding lurus ya. Gitu, kegemparan bisa jadi lebih tinggi lagi. Makanya sistem membuat kamus itu mencari kata-kata yang satu medan makna yang berdekatan. Jadi ada Kalau beberapa ada ya. yang sinonim, kalau ada gitu ya. Jadi ada beberapa ya bisa Ada beberapa diartikan menuju ke keonaran sana, itu ya. gitu ya. Tapi tidak ada kegelisahan. Keresahan. Di situ Keresahan tidak. adakah keresahan? Keresahan tapi nggak ada kegelisahan. Resah itu Resah fisik. ya, resah. Iya. Karena ini saya juga mengutip ini dari pendapat dari akademisi dari Fakultas Hukum UI,
dia mengartikan keonaran itu dari bahasa kamus bahasa Belanda, karena KUHP kita kan pakai Belanda. Jadi dia mengartikan sebagai onrasverwekken, yang artinya mengakibatkan keresahan atau kegelisahan di dalam masyarakat. Ini kalau dari ahli hukum Fakultas Hukum UI, dia berpendapat keonaran itu sebagai keresahan atau kegelisahan. Mungkin Bagaimana? rujukannya berbeda. Ini karena dia mengartikan KUHP. Yang jelas kalau menyangkut kata-kata rujukannya itu pertama itu secara itu KBBI formal ya. Kamus bahasa Dari situ Indonesia. baru ke konteks. Kalau ini Jadi dari saya menghormati ya perbedaan itu karena perbedaan tadi kan Iya. bilang ya ilmuwan itu Iya. bisa sifatnya kan terbuka. Iya. Mungkin ada pendapat lain. Bisa jadi. Ya, kalau dari Prof. Aceng tadi berpendapat berdasar KBBI. Iya. Ternyata ada juga pendapat dari KUHP Belanda. Iya. Karena KUHP kita tahun 46 itu memang dari disado dari bahasa Belanda. Jadi ini onrasverwekken itu artinya keresahan atau kegelisahan. Ini kami ungkap ini karena kemarin juga Prof. Andika bilang ada keresahan, mengartikan keonaran itu sebagai keresahan. Ya kalau ada keresahan artinya harus bisa menunjukkan secara fisikal apa yang terjadi. Berarti kan ada pendapat yang berbeda ya, Iya. Prof ya. Tadi bilang kalau Prof. Andika kolega ya. Dia asisten saya sekian 15 tahun ini. Terakhir kapan? Apa? Sekarang Terakhir masih sebagai ya. asisten kapan? Jadi mata kuliah linguistik forensik di S1, saya dosen utamanya dan Andika membantu saya. Oh gitu. Juga Tapi ya, gelar profesornya betul ya? enggak, itu palsu. Hah? Iya, palsu. Waduh, periksa. Dari Bukan, Bentar, Anda yang bentar, bertanya tenang, ya. tenang dulu, tenang. Sekarang coba Anda kontak ke Dewan Guru Besar. Ini mohon Ini maaf Bandung. karena kami sipil. Pernyataan Kenapa tidak dilaporkan oleh dari ini kan dari UPI? pernyataan Andika nanti kita Hah? akan tolong. Dari UPI. Tolong kalau tidak Dia bisa ada tenang saya suruh tugas keluar dari nanti. universitas juga waktu itu Ya, saya kemarin. baru tahu bahwa dia kesana kemari pakai gelar profesor ya. Jadi lihat aja di jadwal, saya buka jadwal. Kalau ini kan dia sebagai ini ya, jabatan sebagai Kepala Pusat Studi dan Pengembangan Iptek, Haki dan Publikasi Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Saya tidak tahu itu. Soal jabatan saya tidak tahu. Oke, itu nanti Tidak jabatan. terserah tuh silakan. Saya pastikan Karena satu bahwa komplain. dia bukan guru besar, Dia bukan dosen Jadi- linguistik, bukan profesor. bukan Makanya dosen linguistik. saya usulkan ke majelis hakim karena ditanya ya, saya tidak membuka aib dia. Anda bertanya Kami kepada perlu saya juga harus ini. jawab dengan jujur. Makanya saya usulkan kemarin supaya kesaksiannya dicabut, ya dibatalkan demi hukum, karena dia sudah Karena memasukkan mohon maaf, mohon Mulia, maaf yang mulia tuh. untuk mengatakan Panitra, itu catat. palsu dan Oke, tidak oke, juga akan perlu dijasa ada. Asian Andika tuh. Kadangnya Ya, kan tadi kan dicabut. bilang harus ada Oke. effort. Oke. Gitu. Saya bisa tunjukkan yang asli kalau mengatakan palsu. Apakah ada sebentar yang saya tanya ijazah Prof. Andika, apakah Tunjukkan. saudara ada ijazahnya Prof. Andika? Yang namanya profesor tidak ada ijazah. Kak, Asok. Iya, yang ditanya profesor. Oh, Asok, mungkin saya yang salah. Asok, Tolong tenang, profesor. penonton. Mungkin saya yang salah. Hei, Tapi tolong dia ya. dosen. Mohon maaf. Oh ya, Asok profesor, mungkin saya yang salah. Tapi dia kolega. Mohon maaf. Oke. Saya rasa Bentar. pertanyaannya diganti Dia yang lain aja, Bu. kolega juga di dosen itu ya. Oh gitu. Jadi di bidang linguistik juga. Saya tanyakan ini karena kan ada perbedaan ya, ada pendapat Prof. Aceng kalau keonaran itu diartikan sebagai fisik, sementara Prof. Andika ini dia mengartikan keonaran itu bisa keresahan. Ini juga
sejalan dengan pendapat dari ahli Fakultas Hukum UI yang mengartikan keonaran itu dengan keresahan. Jadi ada beberapa memang pendapat gitu ya. Dan dalam dunia akademis itu biasa. Biasa ya. Jadi perbedaan itu biasa ya. Hanya bisa diuji mana yang rujukannya lebih berkualitas, mana yang Ya. lemah. Kalau ini kan juga dari KUHP Belanda. Makanya ada seminar, Iya. ada buku, ada diskusi untuk menguji, ya. Itu perbedaan-perbedaan itu bukan untuk menciptakan permusuhan di pertentangan, tapi untuk menghasilkan konsensus Ya. atau kesimpulan yang lebih baik. Ya, betul, saya setuju. Setuju. Berarti ada juga ya, keonaran itu bisa juga ditafsirkan sebagai kegemparan tadi yang Prof. Aceng sebutkan ya. Jadi tidak melulu harus ada kerusuhan atau apa. Jadi medan maknanya ada beberapa. Yang maknanya itu berdekatan. Berdekatannya itu bisa ke atas, bisa lebih kualitatif, bisa ke bawah. Kemudian saya tanya, tadi kan Prof. Aceng menyoroti soal keonaran itu hanya di ranah bukan media massa, tadi intinya kan seperti itu ya, konvensional. Ya, konvensional. Sementara Prof. Aceng juga menerangkan tadi bahwa perkembangan hukum itu besar. Perkembangan ilmu pengetahuan itu kan juga termasuk perkembangan bahasa, pemaknaannya juga bisa berkembang, betul ya. Nah, ini saya kaitkan dengan, mohon maaf kalau ini tidak menyangkut ITE atau dulu perkara pencurian itu objeknya hanya benda-benda yang bisa dilihat, bisa diwujud. Tapi perkembangannya ternyata bisa pencurian listrik itu bisa masuk ranah pencurian. Nah, dari ahli hukum ini saya kaitkan dengan pendapat yang dari Fakultas Hukum UI tadi. Jadi, untuk keresahan tidak melulu dari fisik, tapi juga ke sikap batin atau juga ke media massa. Tidak untuk bukan konvensional lagi, tapi perkara-perkara di media massa juga bisa. Bukti empirik, ini ilmu ya, masalah akademik. Bukti empirik penggunaan onar dan keonaran hanya didapat ya di media konvensional, di koran dan di majalah. Saya itu bukti, saya sebutkan buktinya. Ya. Oke, itu ya. Jadi ini saya bacakan ya, ini pendapat ya Prof ya. Jadi dari ya kita kan saling sharing pendapat ya. Keonaran yang timbul dalam masyarakat tidak hanya dapat ditandai dengan perbuatan masyarakat secara fisik seperti kekerasan terhadap barang atau orang dan perbuatan fisik lain, melainkan juga perbuatan masyarakat secara non fisik seperti di media sosial. Ini pendapat dari dosen Fakultas Hukum UI. Siapa atas nama siapa? Namanya Ganjar Lasmana Bonaprapta. Yang ditanyakan ke ahli apa yang ditanyakan? Pendapat ahli. Pendapat ahli, jadi kalau tadi Prof. Aceng bilang tidak berbeda, bisa hanya berarti berbeda. konvensional, Berarti ahli berbeda ternyata pendapatnya. Ini juga ada, bisa ke media massa. Jadi ada perbedaan. Izin yang mulia. Berarti berbeda, nggak apa-apa. Izin yang mulia. Oke. Mohon jika itu pendapat ahli agar dalam persidangan ini tidak ada framing, harus dari ahli yang dihadirkan. Bisa jadi apa yang dikonfirmasi ketika Saya ingin dihadirkan mengetahui beda. pendapat dari Prof. Aceng Karena- kalau ada pendapat yang berbeda. Nah, karena itu pendapat yang berbeda harus dihadirkan kalau memang ada. Kalau tidak, jangan. Karena kita fakta persidangan, bukan beropini dan memframing sebuah Bahkan yang kemarin persidangan. ahli-ahli kami dari Cukup, ahli cukup. agama Diskusinya juga cukup. Ya, dibandingkan perdebatannya dengan cukup. ahli lain yang tidak hadir di sini. Dihadirkan saja yang mulia. Kami siap. Kami kemarin yang ahli agama disanggah dengan ahli lain yang tidak ada hadir. Saudara tidak mengklarifikasi itu ya berarti saudara menerima. Kami tidak menerima sekarang. Bagaimana pendapat Sudah, saya rasa cukup. Prof. Aceng? Saya tanya ke Prof. Saya cukup, Aceng. saya rasa cukup. Oke, intinya gini aja. Ahli tadi tidak sependapat dengan apa yang saudara
sampaikan, gitu aja. Oke, ahli tadi kan tidak sependapat berarti, oke, Pak Saudara ahli, oke. Saudara ahli tadi tidak sependapat dengan Bu Jaksa tadi mengenai itu, oke. Oke, berbeda, boleh, oke. Ahli kan hanya, oke. Pendapatnya ahli pidana tidak disertai dengan bukti oke. Oke, udah cukup, oke, seharusnya. Intinya tidak, oke, intinya. Sementara teori yang berbasis bukti, ya, biasanya lebih kuat. Saya tunjukkan buktinya, ya. Saya googling, browsing, ya, penggunaan kata onar dan bohong, siapa saja pemakainya, di mana dan sebagainya. Di ruang virtual nggak ada yang pakai. Sementara yang nambah bahasa itu, ya, itu kan kelaziman, konvensi, gitu ya. Jadi silakan saja berteori, apalagi sudut pandangnya beda. Dia ahli pidana, saya ahli Beda, oke. Jadi Oke, secara cukup ahli, yang jelas pasti berbeda pendapat ahli pidana dengan ahli besar. Oke, cukup. Apalagi, oke, apalagi, oke. Yang hanya main hitung-hitungan. Tadi saya nggak nanya. Harusnya nggak jangan nanya juga. Ini mencari kebenaran material. Iya, sudah kita sampaikan. Iya. 100 bawah, 100 instruksi pada majelis. Bukannya hitung-hitungan. Oke, sudah. Yang bapak nanti dia. Sudah, selesai cukup. Oke, cukup. Cukup Pak Jaksa, cukup. Sekali lagi cukup. Sekali lagi ini sidang, bukan perdebatan. Dan bapak nanti dia dong. Iya, makanya, ya, tolong penasihat hukum juga tolong di anu lah. Tolong, ya. Kesabarannya tolong. Ini persidangan, ya. Nggih. Nggih. Jadi tolong, ya, keterbatasan fisik saya ini. Nggih, sebenarnya harusnya sudah selesai dari tadi, makanya. Saya rasa cukup dari penuntut umum masih ada cukup. Iya, sebenarnya masih ada majelis hakim. Saya mencatat pernyataan dari penasihat hukum bahwa kalau memang ada yang tidak terima boleh disela. Ya. Boleh keberatan, nanti kita catat di mana boleh keberatannya. disela, ya. Boleh. Boleh disela ya Pak ya. Iya, boleh. Siap. Iya, sudah, cukup. Baik. Cukup. Nggih. Jangan Saya- diteruskan, sudah. Satu pertanyaan saja majelis karena Satu ya, mohon nggih, izin saya kasih Pak kesempatan ahli ya. satu. Nggih, monggo. Saya Monggo. pertanyaan yang umum Pertanyaan saja. aja, Ya. aja. Saya yang Monggo. umum saja. Nggih. Ya, saya yang umum saja ahli ya. Karena saya juga ahli juga melihat bahwa sudah mulai. Iya, kasihan ahli dari tadi Baik. soalnya. Nggih. Tadi ahli sedikit menyinggung tentang second opinion, ya. Jadi tadi ahli bisa apabila data primer tidak bisa atau tidak bisa ditampilkan, maka bisa menggunakan data primer sepanjang itu dikeluarkan oleh suatu lembaga yang punya otoritas. Baik. Saya ingin tanyakan, seandainya lah, ini sama-sama second opinion, ada data yang kita sebut sebagai data sekunder, bentuk fotokopian atau bentuk lain, salinan ataupun legalisir ataupun foto dan sebagainya tidak dalam bentuk asli. Menurut ahli, kalau itu dikeluarkan oleh suatu lembaga ataupun bentuknya apa yang bukan otoritas, misal ada suatu fotokopian atau suatu foto, suatu data yang diambil dari suatu media sosial, entah Facebook, Instagram lah, Twitter dan sebagainya, dengan hal yang sama, fotokopian data dalam bentuk primer bukan asli, tetapi dari otoritas, misal dari lembaga pendidikan, dari lembaga yang mengeluarkan produk surat itu. Menurut ahli, mana data primer yang lebih valid? Itulah wilayah hakim. Ya. Itulah gunanya persidangan ini. Pakai mic. Jadi diuji, ya, berbagai macam keterangan ahli karena dari data itu, ya, otoritas itu tidak sejajar, ya, bisa berjenjang, tingkat kekuatannya bisa berbeda-beda, dan Pak Hakim akan memberikan penilaian terhadap berbagai macam itu, sejauh mana itu secara SOP kehukuman mana yang lebih kuat dan sebagainya, bukan saya. Karena apa? Ahli Saya tidak. penilaiannya parsial, hanya wilayah teks. Makanya ketika wilayah warna saya gagap. Bukan warna, produk. Apa? Sama-sama hasil fotokopi, tetapi didapat
bukan dari lembaga yang mengeluarkan, dengan didapat dari lembaga yang mengeluarkan. Menurut ahli, mana yang lebih punya otoritas? Linguistik forensik tidak menyediakan metodologi untuk itu. Oh, berarti bukan Karena wilayah ahli. Yang memerlukan data-data yang melampaui batas-batas teks, ya. Bukan wilayah ahli. Saya bisa memberikan kontribusi seperti sekarang yang mulia. Tapi itu berarti hanya ini sebagai di luar wilayah. bukan dengan bahan-bahan lain. Seperti gitu ya. Intinya di luar wilayah. Saya nanti di luar wilayah ahli. Ya, bukan ahli wewenang menyerahkan ahli. ke hakim Bukan ya. wewenang ahli. Baik, baik, majelis Cukup, hakim. ya. Yang mulia, ini Cukup. karena berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Ya. Kalau tidak ada yang primer, apakah yang sekunder boleh? Itu dijawab tadi memang boleh. Tapi pertanyaannya, kemana yang primernya? Yang primernya mana? Sekarang saya tanya dengan hormat jaksa, ibu jaksa, nanti perdebatan kalian lagi. punya nggak ijazah aslinya Jokowi? Sudah ada perdebatan lagi nanti. Nah, bukan perdebatan, ini kan alat bukti. Ya iya itu Ini sudah tugas, itu menjadi tugas penuntut umum nanti itu membuktikan. Iya. jaksa tugasnya membuktikan. Iya memang iya. Iya. Berarti kenapa pakai yang sekunder? Ahli sudah Cukup. mengatakan itu menjadi kewenangan hakim. Jadi biarlah hakim yang menilai. Sudah cukup, sudah karena ada itu perdebatan lagi di sini. hakim, Sudah cukup. Iya. menjadi aneh kalau hakim menetapkan tidak ada asli kemudian ada asli, itu yang nggak benar. Itu yang harus kita waspadai, ya. Oleh karena itu, dalam konteks ini nih, saya minta saudara jaksa, Anda tadi nyala-nyalain saksi dari kita, salah. Itu bukan kewenangan Anda nyebut dia orang salah. Sebentar, saya cukup, saya sini enggak usah diteruskan lagi. Saya minta Oke. dicabut. Kalau enggak, Enggak. katakan Anda salah. Tidak pernah datangkan ijazah asli. Enggak. Saya rasa ini perdebatan ini saya akhiri nggih, saya cukup. Ada pertanyaan dari majelis mungkin sekali terakhir nggih. Nggih. Kasihan saksi sudah ahli sudah dari tadi soalnya. Silakan. Terima kasih yang mulia ketua majelis. Saksi masih bisa? Ya, Ya, bolehlah satu- beberapa sekali lagi, satu dua lagi. Saya umum aja pertanyaannya. Iya. Iya. Secara umum ya. Jadi dalam tataran linguistik kan berkaitan dengan linguistik forensik. Iya. Jelas. Nah, itu tataran-tataran itu kira-kira linguistiknya apa saja? Dari mulai fonologi, ya, tata bunyi, ya, dan tata bunyi juga dibagi dua, ada yang fonetik, ada yang fonemik, ya. Naik ke morfologi, tata kata, bagaimana hubungan antar kata, pembentukan kata. Naik ke sintaksis, bagaimana kalimat dibentuk, hubungan antara satu sama lain. Naik ke semantik, maknanya, bagaimana. Naik ke pragmatik, bagaimana penggunaannya. Naik ke semiotik, hubungan antara yang dibahasakan dengan tanda-tanda tadi, benda-benda. Dan puncaknya adalah analisis wacana kritis, ya. Sejauh mana semua tahapan analisis itu sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa tutur kata itu, penggunaan bahasa itu berdampak hukum, dicari rujukan pasalnya. Terima kasih. Seperti begitu. Itu yang saya perlukan untuk Iya, majelis iya. hakim. Jadi ada tahapan-tahapannya yang mulia. Tahapan, Ya. iya. Kemudian fungsi untuk mengidentifikasi. Bukti apa? Nah, fungsinya untuk kan identifikasi penutur dan pitutur. Iya. Nah, itu yang sebagai menjadikan dasar, berdasarkan apa itu? Untuk Nah. mengidentifikasi itu. Jadi ketika ada data bahasa yang potensial berdampak hukum, harus memenuhi 4 sampai 5 unsur. Ada petuturnya. Ada yang berbahasa baik lisan maupun tulis. Harus bisa diidentifikasi, ya. Kalau tidak, melalui data bahasa yang ditinggalkan, kita cari ciri-ciri orangnya. Biasanya dalam kasus kriminal, pembunuhan dan sebagainya. Jadi si petutur, si produsen bahasa itu harus dikenali dulu siapa dia. Yang saya maksud berdasarkan apa untuk menentukan pitutur dan pinutur itu? Ya berdasarkan ciri-ciri kebahasaannya. Untuk gaya bicara bisa nggak? Gaya bicaranya, intonasinya. Intonasinya bisa ya. Ini Solo nih, Solonya juga ini ke arah mana itu bisa. Karena ada Jadi- penelitian-penelitian yang memetakan dialek.
Jadi Ya. gaya bicara itu sendiri kan dinilai daripada si penilai, Iya. ya. Nah, itu cara untuk biar kriteria itu tidak saling kayak debat itu tadi tentu ada kriterianya Itu dong. ada aplikasi sekarang itu yang namanya PREP, ya. Jadi aplikasi itu bisa menentukan kemana intonasi arahnya seseorang, tekanannya berapa. Misalkan ketika seseorang mengatakan sesuatu apakah rasional atau emosional, tekanan di bawah 90 itu cenderung rasional, di atas 90 cenderung emosional. Untuk menentukan apakah sebuah tuturan bermuatan emosi tinggi atau tidak, apakah ini mengeluh, berontak, atau nikmat dalam kasus pemerkosaan, ya. Aduhnya ketakutan, aduh keenakan, itu bisa diteliti yang mulia. Kalau aduh keenakan, ini bukan pemerkosaan, suka ini linguistik forensik. Jadi akurat sekali seperti sidik jari yang mulia. Nah, Ya. kalau salah sekarang dalam persidangan ini, majelis hakim ini bisa nggak melakukan penilaian itu secara linguistik forensik? Ya, ketika datanya ini kan pekerjaan yang harus memerlukan kerja manual dan kerja komputerisasi, ya, gitu. Itu saya bisa melakukan, itu biasa saya kerjakan. Nggak, yang saya tanya majelis hakim itu Ya. bisa nggak menggunakan kriteria-kriteria itu tadi? Oh bisa, Bisa, ya. bisa sekali. Nah, Kemudian ada indikatornya nggak? Kata-kata yang bisa menimbulkan apa itu tadi yang diributkan mengenai permusuhan antar individu atau kelompok. Ada indikatornya nggak secara linguistik forensik itu? Ada, itu berdasarkan hasil Tolong penelitian. dijelaskan Ya, itu berdasarkan hasil penelitian. Ya, apa saja? Jadi ternyata antara negara dengan negara lain, ya, tingkat potensi kekuatan kata-kata itu berbeda-beda. Ya, juga usia, ya, juga jenis kelamin, ya. Jadi faktornya nggak bisa diuniversalkan yang mulia. Karena kan kajian ilmiah ini harus presisi, ya. Nggak bisa membuat generalisasi berdasarkan sesuatu yang memang beragam. Nah, sehingga caranya kita membuat beberapa kategori. Gitu. Tolong dijelaskan kategorinya itu untuk sebagai mungkin membantu majelis hakim. Kategorinya menurut ahli linguistik forensik. Ya, seperti tadi, datanya berupa keonaran. Nah, ini bisa dicari medan maknanya, mentoknya sampai di mana nih, ya? Yang dekat, paling dekat ke atas kerusuhan. Cari fakta yang terjadi, ya. Bagaimana masyarakat ngasih label terhadap peristiwa itu. Media massa itu dianggap mewakili masyarakat yang mulia. Bagaimana media massa, wartawan ngasih label peristiwa itu? Karena kalau kita tanya satu-satu kan susah. Metodologinya sampling. Media massa kasih labelnya keonaran untuk sesuatu yang terjadi di ruang konvensional, dilakukan oleh anak-anak muda dalam sebuah tindak yang mengganggu ketertiban umum, gitu. Jadi untuk saya datang ke sini ketika soal keonaran, saya minta bantuan Saudara Kim Sanubari, orang satu-satunya di Indonesia yang memiliki dokumen media dari pra merdeka sampai hari ini. Saya tanya, tolong Kim, keluarin kata-kata keonaran dan onar di mana saja, kapan saja, siapa yang menggunakan. Dengan teknologi sekarang itu mudah, ya. Terjadi di sini, di artikel ini, di sini, di sini. Ini yang disebut dengan teori saya berbasis empirik, bukan otak-atik otak saya, gitu. Jadi akurasi itulah yang diperjuangkan oleh linguistik forensik, karena targetnya linguistik forensik tidak bisa mudah-mudahan, semoga, barangkali tidak bisa, karena menyangkut nasib orang. Saya harus memastikan, ya, ini menodai agama atau tidak. Saya tegas ini tidak menodai. Saya bertanggung jawabkan lahir batin. Secara umum saja, jangan membuat gaduh. Secara umum aja. Ya, dalam seperti penjelasan. itulah. Iya. Ya. Indikatornya apa? Keluarin itu satu-satu indikatornya.
ya, asal datanya primer, bukan hasil transkrip, ya seperti itu. Bukan Oke. lisan tapi jadi tulis, karena di lisan itu ada tanda-tanda yang nggak bisa dituliskan. Mungkin cukup, Iya. itu kan penjelasannya. Untuk indikatornya kan sudah cukup tadi. Makasih. Kemudian Yang- untuk beda linguistik hukum dengan linguistik forensik. apa? Beda linguistik hukum dengan linguistik forensik. Yang saya ketahui, saya bisa salah ya, yang mulia, linguistik hukum itu orang-orang hukum belajar linguistik. Ya. Kalau linguistik forensik, orang-orang linguistik belajar hukum. Itu kan jelas, Prof. Itu, ya, yang saya Itu tahu. jelas, maksudnya yang membedakan secara kriteria. Ya, menurut saya tergantung apa yang dilabeli gitu ya. Itu. Karena yang saya tahu. Oke, kalau berbasis teks, kan kalau dari linguistik forensik kan analogi dengan DNA. Nah, itu bisa dijelaskan ya? Iya, untuk menunjukkan ya sejauh mana penggunaan bahasa itu berdampak hukum di tingkat dokumen, produk hukum, di level proses hukum, dan di level kasus hukum itu sendiri. Jadi ada 3 bidang wilayah kerja linguistik forensik. Ya, memeriksa dokumen-dokumen hukum sejauh mana teks itu relevan dengan konteks, seperti itu. Ya, makanya saya banyak terlibat dalam upaya penyiapan atau draft undang-undang. Ya, saya hanya memberikan kontribusi dari segi linguistik forensiknya. Gitu ya, nggak masuk ke wilayah pidananya apa segala macam, nggak, karena itu bukan wilayah saya. Begitu majelis hakim. Oke, sekarang satu lagi terakhir, hanya pendapat secara linguistik forensik aja. Negara Indonesia kan negara berdasarkan hukum ya. Ya. Iya. Kalau secara linguistik forensik, kan hukum itu kan untuk mengatur ketertiban masyarakat. Nah, seperti adanya permasalahan ini, kalau negara berdasarkan hukum secara linguistik forensik itu teksnya kira-kira bisa ditunjukkan harus bagaimana? Teks yang berlaku di negara ini. Cukup, Ya. terima kasih. Iya. Oke, terima kasih, saya pikir cukup ya. Karena ini keterangan ahli, saya pikir tidak perlu mendapatkan tanggapan dari, karena tadi sudah ditanggapi oleh terdakwa. Cukup ya, saya rasa keterangan ahli saya rasa cukup. Silakan nanti ditanggapi masing-masing baik penuntut umum maupun penasihat hukum di dalam tuntutannya dalam pledoinya. Selanjutnya saksi sudah boleh meninggalkan tempat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pak Hakim, saya ingin salaman boleh? Oh, iya. Makasih. Sabar ya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.